mungkin hanya terjadi di Indonesia. Ketika negara dan bangsa menghadapi musuh bersama, yakni pandemi COVID dan imbas ekonominya. Pada saat yang sama, ramai pula gerombolan pengacau memanfaatkan suasana, memancing di air keruh, memanfaatkan kondisi yang lagi sulit, bergerak di antara celah-celah untuk membawa kepentingan politis tertentu, yang ujung-ujungnya adalah meminta presiden yang sah untuk turun, tanpa bisa memberikan alasan kuat berdasar bukti otentik. Sekadar orasi yang membawa-bawa nama rakyat. Padahal rakyat sendiri malah sangat percaya pada kemampuan dan kepemimpinan Presiden Jokowi. Membawa negara dan bangsa ini bertahan untuk maju dan untuk melawan pandemi dan segala imbas buruknya. Berbagai cara pun mereka coba. Dari orasi di dalam demo yang berujung anarkis. Yang di demo apa? Yang diorasikan selalu minta presiden turun. Lalu deklarasi di depan publik. Kemudian membawa narasi pemaksulan presiden di seminar online. Hingga nebeng gerakan mahasiswa. Pokoknya ujung-ujungnya selalu meminta Presiden Jokowi turun. Padahal jelas-jelas bahwa Presiden Jokowi adalah pemenang yang sah dari pemilu yang sah. Makanya mereka yang kerap teriak-teriak presiden turun mendapatkan julukan sebagai barisan sakit hati yang kalah dalam pilpres tapi tidak juga bisa move on. Dan mereka ini takkan pernah berhenti. Pemerintah dan rakyat kerja keras melawan pandemi dan memulihkan ekonomi. Mereka juga kerja keras, membawa agenda pribadi, memperjuangkan rasa sakit hati yang tidak pernah mati, mengganggu kerjaan pemerintah, bikin polemik, bikin provokasi, sebut Jokowi gagal ketika ekonomi Indonesia masuk kondisi resesi. Padahal negara-negara lain juga sama saja kondisinya. Begitu Indonesia berhasil keluar dari resesi ekonomi, semua sunyi senyap. Lalu narasi pun dialihkan ke topik lain, seperti utang luar negeri dan perpanjangan periode jabatan presiden menjadi 3 periode. Masyarakat awam yang sebenarnya tenang berusaha dibuat selalu bergolak dengan segala macam polemik. Apa nggak capek? Saya kira melihat gelagat para pengacau ini, Presiden Jokowi pun sesekali mengeluarkan jurus untuk menggebrak dan menohok gerombolan ini. Jurus yang dipakai oleh Presiden Jokowi kali ini adalah menggelar kekuatan politik. Memperlihatkan seberapa besar kekuatan yang dihadapi jika ada yang mencoba menggoyahkan kestabilan dan keamanan negeri ini. Kekuatan politik ini tentunya akan berimbas pada pemilu 2024 nanti. Juga untuk memastikan bahwa siapapun nanti yang akan diusung sebagai capres pada 2024 merupakan orang yang punya visi dan misi seperti Jokowi. Agar segala pembangunan yang sudah baik ini bisa diteruskan dengan komitmen yang sama, yakni terjaganya uang rakyat untuk sebesar-besarnya manfaat buat rakyat. Pada akhir bulan Agustus lalu, Presiden Jokowi mengumpulkan para pemimpin koalisi partai politik yang mengusung pemerintah, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Jika ditotal maka partai koalisi ini menguasai 471 kursi atau 81,9% kursi di DPR. Sebuah kekuatan politik yang bisa dibilang raksasa. Presiden Jokowi tidak berhenti di sana saja. Kalau menggebrak itu harus total, tidak tanggung-tanggung. Hari Rabu lalu, 1 September 2021,
Presiden Jokowi juga mengumpulkan para pemimpin partai politik koalisi yang tidak memiliki kursi di DPR, yakni PSI, PKPI, Perindo, Hanura, dan PBB. Mereka adalah partai politik yang perolehan suaranya pada pemilu 2019 tidak mencapai ambang batas parlemen 4%. Walaupun demikian, secara kolektif, kekuatan politik mereka juga besar. Sekitar 7,11% suara nasional atau sekitar 9,9 juta suara rakyat pemilih. Gimana nggak keder yang melihat kekuatan politik sebesar ini? Artinya, dukungan politik terhadap Presiden Jokowi sangat besar untuk terus merealisasikan segala proyek strategis maupun langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kekuatan sebesar ini pasti bikin panik para lawan politik Presiden Jokowi. Dalam kepanikannya, mereka pun berusaha melawan. Dalam kebingungannya, mereka mencari celah yang bisa dipakai untuk menohok balik ke Presiden Jokowi. Saking bingungnya, narasi lama pun dimainkan, yakni isu Jokowi 3 periode. Isu yang sudah tenggelam dan tidak laku. Namanya juga panik. Isu 3 periode ini kan pernah berkembang, lalu layu sendiri. Karena memang sudah dibantah beberapa kali oleh Presiden Jokowi. Sudah tahu tidak laku, mengapa dipakai lagi? Karena yang memakai sudah mentok, sudah panik dan bingung. Sudah tidak tahu mau pakai isu apa lagi. Mau pakai isu PKI? Siapa yang peduli? Isu pun dinaikkan. Berhembus kabar bahwa yang dibahas oleh Presiden Jokowi dan para pimpinan partai koalisi dalam kedua pertemuan itu termasuk soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memuluskan realisasi wacana Jokowi 3 periode. PKS pun menyebut adanya manuver politik untuk menggalang dukungan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Senada, Demokrat juga mengemukakan dugaan bahwa adanya PAN di dalam pertemuan itu sebagai partai baru dalam koalisi pemerintah adalah untuk memuluskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Ketua MPR yang juga Waketum Partai Golkar, Bambang Susatyo, sudah menegaskan bahwa ada upaya memelintir soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terbatas hanya terkait dengan pembahasan pokok-pokok haluan negara, namun berusaha dipelintir dan digoreng menjadi upaya perubahan periode masa jabatan presiden menjadi 3 kali. Bahkan PA212 juga ikut bersuara, mengancam akan mengepung gedung DPR MPR apabila wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diteruskan, terutama buat amandemen yang memperpanjang masa jabatan presiden. Refli Harun dengan bersenjatakan video di kanal YouTube juga mengatakan menolak amandemen yang memperpanjang masa jabatan presiden sampai 2027. Bahkan MUI juga ikut bersuara dengan nada yang jauh lebih keras, sok menggertak. Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, menyebut bahwa Presiden Jokowi cukup 2 periode saja. Karena rakyat sudah banyak yang muak dengan situasi COVID, dengan keadaan ekonomi yang parah, dan rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah COVID dan ekonomi. Bahkan Anwar menyatakan yakin kalau rakyat tidak takut jika pemerintah menurunkan polisi dan tentara, karena rakyat sudah marah. Rakyat yang mana? Nah itu Presiden Jokowi ke Cirebon, lalu ke Lampung. Di sana rakyat menyambut beliau dengan sukacita kok. Dasar provokator, selalu teriak mengatasnamakan rakyat. Padahal bukan kepentingan rakyat yang dibela, melainkan kepentingan kelompok tertentu yang panik melihat besarnya kekuatan politik yang mendukung Presiden Jokowi.
tapi bingung mau buat apa. Sehingga isu basi pun dinaikkan lagi. Rakyat sendiri lebih sibuk mencari tempat vaksinasi. Mau tahu apa yang menarik perhatian rakyat? Itu loh, pasar Tanah Abang sudah dibuka kembali. Hasil nyata kebijakan PPKM yang diambil oleh Presiden Jokowi. Rakyat pun happy. Selalu dari kura-kura. Artikel ini ditulis Nina Nur di siwot.com dengan judul PA 212 dan MUI berisik, pertanda ada yang panik. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.